Malam begitu hening, kau bisa mendengar detak jantungmu sendiri. Gema yang cemas di dalam sangkar rusukmu. Satu-satunya cahaya di ruangan yang temaram itu berasal dari layar ponsel di tangannya. Cahaya biru pucat yang melukis garis-garis aneh di wajahnya membuatnya tampak seperti porselen retak. Kau menatapnya, punggungnya yang rapuh menghadapmu, bahunya sedikit membungkuk di atas altar digital itu. Tapi kau tidak benar-benar melihat dirinya. Kau melihat pantulan di matanya yang terpaku. Api-api kecil yang nari notifikasi. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Rentetan yang tak pernah berakhir. Seperti kawanan kunang-kunang mekanis yang mengerubungi jiwanya, memakannya dari dalam. Setiap ping yang nyaris tak terdengar adalah bisikan dari dunia lain. Dunia di mana engkau tidak ada. Napasmu tercekat, kau bertanya siapa? Sebuah pertanyaan sederhana yang terasa berat seperti batu. Dia menjawab tanpa menoleh, suaranya datar. Hanya teman. Sebuah jawaban yang terlalu sederhana, terlalu cepat, terlalu rehearsed. Kebohongan yang dibungkus dengan santai. Kau ingin sekali percaya. Tapi nalurimu, simpul dingin yang mengeras di perutmu, berteriak bahwa kau sedang ditipu. Kau mulai memperhatikan. Kau menjadi seorang detektif di rumahmu sendiri. Ponselnya adalah sebuah benteng, dinding yang tak bisa ditembus. Selalu terkunci, selalu tersembunyi, selalu diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Saat kau masuk ke ruangan, layar itu buru-buru mati. Percakapan telepon yang tadinya riang tiba-tiba terhenti di tengah kalimat, digantikan oleh keheningan yang memekakkan. Kau mencoba lebih keras. Kau berperang melawan hantu-hantu digital itu. Bunga makan malam romantis, perhatian penuh yang tak terbagi. Kau mencoba mengisi setiap celah dalam hidupnya dengan kehadiranmu, dengan cintamu, klise inombulis. Berharap itu cukup untuk memadamkan cahaya dari layar sialan itu. Tapi setiap usahamu terasa seperti menuang seember air ke dalam jurang tak berdasar. Semakin banyak kau memberi, semakin kosong dan jauh dia terasa. Dia ada di sana secara fisik, duduk di seberangmu. Tapi matanya kosong, jiwanya sedang melayang mengikuti audisi di panggung lain untuk penonton yang lain. Kau hanya menjadi properti di latarnya. Dan disinilah letak kesalahan fundamentalmu. Kau salah membaca seluruh situasi. Kau pikir dia mencari validasi. Kau pikir semua like dan komentar genit itu adalah penopang untuk harga dirinya yang rapuh. Kau pikir dia membutuhkan pujian dari ratusan orang asing untuk merasa cantik, merasa diinginkan. Itu adalah narasi yang nyaman, tapi itu salah. Ini bukan tentang validasi, ini tentang opsi, ini tentang kuasa. Selamat datang di era daftar tunggu. Ini bukan perilaku impulsif, ini adalah strategi psikologis yang dingin, kejam, dan terhitung. Media sosialnya bukanlah panggung untuk pertunjukan spontan. Ini adalah ruang audisi yang dikurasi dengan cermat. Setiap pengikut pria baru, setiap DM yang sengaja tidak dibaca, setiap komentar ambigu yang dia biarkan menggantung. Mereka bukan sekadar penggemar, mereka adalah kandidat, cadangan, rencana B, C, dan Z. Dia tidak sedang membangun kepercayaan diri. Dia sedang membangun jaring pengaman emosional. Sebuah jaring yang ditenun dari benang-benang perhatian pria lain, siap menangkapnya jika kau, atau lebih tepatnya, ketika kau gagal. Dia adalah kurator dari museum egonya sendiri. Setiap calon adalah artefak yang dipajang dengan hati-hati di balik kaca. Dan kau bukan pemilik museum itu. Kau bahkan bukan pemandu. Kau hanyalah pengunjung dengan tiket yang akan segera ke daluarsa. Mari kita sebut mereka Andra dan Maya. Di dunia nyata, di depan teman-teman dan keluarga, Maya adalah milik Andra. Setia, penuh kasih, separuh dari pasangan yang sempurna. Tapi di dunia digital, Maya adalah milik semua orang dan bukan milik siapa-siapa. Feed Instagramnya adalah sebuah mahakarya ambiguitas. Galeri yang dikurasi dengan presisi seorang seniman. Foto-foto di mana dia terlihat sedikit sedih, rentan tapi kuat. Caption yang puitis dan mengawang, penuh dengan pertanyaan eksistensial yang seolah-olah mengundang penyelamat. Dia menabur remah-remah roti digital dan para pria yang haus akan peran pahlawan mengikutinya seperti anjing yang kelaparan. Andra melihat semuanya. Dia melihat teman lama dari SMA yang tiba-tiba muncul setelah 10 tahun meninggalkan komentar tentang betapa dia tidak berubah. Dia melihat rekan kerja yang membalas setiap story-nya dengan emoji api dan ajakan kapan-kapan ngopi. Maya akan menertawakan semua itu, bahkan terkadang menunjukkan percakapan itu kepada Andra. Lihat deh, lucu kan si Budi, konyol banget. Dia menjadikan Andra sekutu dalam leluconnya sendiri, padahal Andra adalah target utama dari lelucon kejam itu. Dengan berbagi rahasia kecil ini, dia menumpulkan kecurigaan Andra, membuatnya merasa istimewa karena menjadi satu-satunya yang tahu. Itu adalah gaslighting tingkat tinggi.
Suatu malam setelah melihat notifikasi dari pria yang sama untuk kesekian kalinya, Andra tak tahan lagi. Dia bertanya dengan suara yang berusaha dia jaga agar tetap tenang, "Kenapa kamu butuh semua perhatian itu, Maya? Aku di sini." Respon Maya adalah sebuah pertunjukan pemenang Oscar. Dia tidak marah, dia tampak hancur, matanya berkaca-kaca. Jadi selama ini kau tidak percaya padaku? Kau pikir aku perempuan murahan? Setelah semua yang kita lalui, inikah caramu melihatku? Kau sama saja seperti yang lain hanya ingin mengontrolku. Dalam sekejap, papan permainan terbalik. Andra berubah dari korban yang cemas menjadi pelaku yang kejam. Rasa bersalah yang pekat menyelimutinya. Aku yang salah, aku yang insecure, aku yang posesif. Dia segera meminta maaf, memohon pengampunan, dan saat dia melakukannya, Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman lega yang tidak pernah sampai ke matanya. Sebelum kembali menatap cahaya ponselnya yang berkedip. Audisi terus berlanjut dan Andra baru saja gagal dalam satu putaran. Dan disinilah kebenaran yang paling brutal dan membebaskan itu terungkap. Dia tidak membutuhkan validasimu. Karena dia sudah mendapatkannya dari 10, 20, 100 sumber lain yang mengantre. Pujianmu hanyalah satu tetes air di lautan egonya yang tak terbatas. Upayamu untuk membuatnya merasa istimewa adalah sia-sia. Karena dia sudah diyakinkan oleh paduan suara pengagum digitalnya bahwa dia memang pusat alam semesta. Kau tidak sedang menjalin hubungan. Kau sedang dalam masa percobaan tanpa akhir. Setiap hari adalah evaluasi kinerja. Apakah kau masih pilihan terbaik yang tersedia? Apakah ada kandidat di daftar tunggu yang menawarkan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak uang, lebih banyak perhatian, lebih banyak kebebasan, lebih banyak drama yang menarik? Media sosial adalah rencana cadangannya darimu. Ini adalah polis asuransinya untuk hatinya, atau lebih tepatnya untuk egonya. Saat kau bertengkar dengannya, dia tidak lari kepadamu untuk mencari solusi. Dia lari ke ponselnya, tempat pelukan digital, dan kata-kata manis menunggunya dari pria-pria yang tidak tahu betapa rumit dan melelahkannya dirinya. Pria-pria yang hanya melihat fasad sempurna yang telah dia bangun dengan hati-hati. Kau pikir keheningannya setelah pertengkaran adalah perenungan. Salah, keheningannya adalah dia sedang membuka-buka katalog menimbang pilihan. Kau pikir air matanya adalah tanda sakit hati. Salah besar, air matanya adalah frustrasi karena kau, properti nyatanya, tidak berfungsi sebaik fantasi yang ditawarkan oleh para kandidatnya. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sampai penggantinya siap 100%. Ini bukan tentang keberanian untuk sendiri. Ini tentang manajemen risiko. Tidak akan ada perpisahan yang dramatis dan penuh air mata. Ini akan menjadi transisi yang mulus, efisien, dan dingin. Seperti seorang akrobat yang tidak akan melepaskan pegangan satu sampai pegangan berikutnya sudah ada di tangannya. Kau akan menjadi pegangan yang dilepaskan. Ditinggalkan di masa lalu, sementara dia sudah berayun ke depan menuju pelukan berikutnya. Tanpa guncangan, tanpa jeda. Jadi, apa yang kau lakukan saat menyadari bahwa kau hanyalah salah satu dari banyak pilihan? Kau berhenti bermain. Kau harus mengukir ini di dalam benakmu. Ini bukan permainan yang bisa kau menangkan dengan menjadi lebih baik. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menolak untuk berpartisipasi. Lihatlah tanda-tandanya. Bukan dengan paranoia, tapi dengan kewarasan. Kerahasiaan ekstrim di sekitar ponselnya. Emosi yang tidak sesuai dengan situasi, kemarahan besar atas masalah kecil. Gaslighting yang konstan. Munculnya teman pria baru yang misterius secara berkala. Ini bukan imajinasimu. Ini adalah pengenalan pola. Berhentilah berlomba dalam maraton yang tidak akan pernah kau menangkan. Berhentilah mencoba menjadi yang terbaik untuknya. Mulailah menjadi yang terbaik untuk dirimu sendiri. Nilaimu tidak ditentukan oleh posisimu dalam antrean audisinya. Kau bukan sebuah pilihan di antara banyak pilihan. Kau adalah sebuah keputusan sadar. Dan kau harus memutuskan bahwa kau pantas mendapatkan lebih dari sekadar menjadi rencana utama yang sementara. Tinggalkan dia dengan penontonnya. Biarkan dia menikmati tepuk tangan meriah dari para pria yang tidak benar-benar mengenalnya. Karena suatu hari penonton akan bosan dan pulang. Lampu panggung akan padam, tirai akan turun, dan dia akan sendirian di panggung yang kosong dengan satu-satunya hal yang nyata adalah kekosongan yang memantul di dalam dirinya. Dan kau akan berada jauh dari teater itu, di bawah langit yang nyata, membangun sesuatu yang nyata. Dengan seseorang yang tidak membutuhkan daftar tunggu, karena baginya kau adalah satu-satunya nama dalam daftar. Kau adalah segalanya, itu bukan dongeng, itu adalah standar minimum, standar yang pantas kau dapatkan.